Baik, selamat bertemu. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan mencoba mempelajari teori seorang ahli Prancis, seorang insinyur Prancis bernama M.L. Thevenin. Teori ini membahas atau menganalisa sebuah rangkaian yang cukup rumit menjadi rangkaian sederhana seperti ini. Ya, jadi hanya terdiri dari satu sumber tegangan, kemudian satu tahanan. Ya, ini hasil dari analisis Thevenin atau hasil analisis dari teori Thevenin. Misalkan kita punya rangkaian seperti ini, ya, rangkaian seperti ini ada R1, ada R2, ada R3-nya, tapi bentuknya seperti T ini. Seperti T, kemudian ada beban, ada tahanan beban atau R beban dihubungkan pada satu rangkaian ini. Nah, rangkaian ini berbentuk T ini bisa saja merupakan rangkaian yang rumit. Misalkan di sini ada R1-nya diganti menggantikan sebuah rangkaian, misalkan ada rangkaian seri paralel bisa saja di sini. Demikian juga R2-nya ada rangkaian seri paralel. Kemudian R3-nya juga rangkaian seri paralel misalnya. Sehingga cukup rumit. Nah, kalau begitu syaratnya kita mempelajari teori Thevenin ini berarti kita harus sudah mempelajari analisis rangkaian seri paralel atau campuran dari rangkaian tahanan misalnya. Nah, ini disebut rangkaian linier karena hanya terdiri dari tahanan saja. Jadi tidak ada C, tidak ada L. Jadi kalau rangkaian linier yang rumit disederhanakan dulu seperti ini. Jadi hanya terdiri dari RT seperti ini. Jadi R1, R2, dan R3. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa aplikasikan teori Thevenin, ya. Jadi teori Thevenin itu menyederhanakan rangkaian seperti ini, ada 3 tahanan, 3 R, kemudian ditambah dengan R beban, ya, ada R bebannya di sini dengan sebuah tegangan sumber. Thevenin itu acuannya itu, ya, acuan itu. Lalu rangkaian ini disederhanakan oleh Thevenin menjadi rangkaian yang sederhana seperti ini. Jadi ada tegangan sumbernya diganti dengan tegangan Thevenin, sudah pasti lebih kecil dari tegangan sumbernya. Jadi ada tegangan Thevenin, lalu diserikan dengan sebuah tahanan pengganti dari R ini menjadi R Thevenin. Kemudian dihubungkan kembali dengan R bebannya. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan mencari IL dan VL-nya atau I yang mengalir pada tahanan beban ini dan tegangan drop pada tahanan beban ini melalui setelah kita melewati analisis Thevenin. Nah, analisis Thevenin ini sebenarnya sangat berguna, ya, dimana kalau kita ingin menyederhanakan rangkaian dari yang seperti ini menjadi rangkaian sederhana seperti ini, kita gunakan teori Thevenin. Bisa juga dengan menggunakan teori Norton, tapi berbeda. Kalau teori Norton, pada Thevenin ini adalah sumber tegangan, tapi kalau pada Norton diubah menjadi sumber arus. Dari rangkaian seperti ini dirubah menjadi rangkaian seperti ini kalau Norton. Tapi kali ini kita tidak berbicara tentang teori Norton, kita fokus dulu pada teori Thevenin ini. Nah, rangkaian seperti ini menjadi rangkaian seperti ini bagaimana caranya? Ya, jadi ada rangkaian seperti ini, lalu menjadi rangkaian ekivalen Thevenin. Caranya bagaimana? Ini menjadi pertanyaan yang harus kita pelajari hari ini. Ya, kita lanjutkan. Misalkan ada rangkaian seperti ini. Ada rangkaian seperti ini sama dengan rangkaian di atas tadi, yaitu R1 20, R2-nya 30, ya. R1 20, R2-nya 30, R3-nya 40, artinya
20 ohm, 30 ohm, 40 ohm, dan RL-nya atau R bebannya 60 ohm dengan sumber tegangan 12 volt DC. Nah, rangkaian seperti ini kita harus rubah menjadi rangkaian yang sederhana menurut Thevenin tadi. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan, ya, yang pertama kita untuk langkah-langkah berikutnya, yang pertama kita lepas dulu R bebannya, RL-nya kita lepas, kita putuskan, lepas ini, dilepas dulu, ya. Jadi langkah pertamanya itu, lalu pada langkah pertama itu baru kita hitung. Jadi ada dua yang kita hitung, yaitu kita hitung arus yang mengalir pada R1 dan R2, R3 ini, yang seolah dihubungkan seri, ya memang seri. R2-nya tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena merupakan R2 yang terbuka, jadi tidak ada hubungan di sini, sehingga arusnya hanya mengalir pada arus I atau arus total ini hanya mengalir pada R3 saja. Ya. Jadi kita hitung I3-nya, ya. Sorry, kita hitung I-nya, I yang mengalir ini. Yaitu sama juga dengan I yang mengalir pada R3. Ya, caranya langkah pertama yaitu kita lepas itu, kemudian kita hitung I-nya, arusnya, yaitu arus ini. Ya. Arus ini kita menggunakan hukum Ohm. Makanya sebelum kita mempelajari teori Thevenin, kita sudah tahu dulu hukum Ohm. I ini adalah V per R. V yang mana? V yang 12 volt ini dibagi dengan R total, yaitu R1 tambah R2. Ya, jadi I yang mengalir ini adalah V 12 volt dibagi dengan R1 tambah R2. Tidak termasuk, R1 dan R3 tidak termasuk R2 karena ini open circuit. Ya, saya ulangi. I sama dengan 12 volt dibagi R1 tambah R2. Ya. Jadi 12 volt I sama dengan V per R sama dengan 12 volt dibagi R1 tambah R2, atau 12 dibagi 20 tambah 40 sama dengan 12 dibagi 60 sama dengan 0,2 ampere. Jadi satuan arus ya ampere, kalau tegangan ya volt, dan R itu ohm. Ya, itu standar satuannya. Sehingga kita sudah mendapatkan I dengan cara ini tadi, yaitu V per R. R-nya adalah R1, ya, sejajar dengan R3. Kenapa? Karena hanya ini, jadi R1, bukan sejajar, paralel, seri. Ya, jadi R1 seri dengan R3. Kita dapatkan I-nya. Sebenarnya untuk mencarikan I ini sebenarnya sama juga dengan tegangan drop di sini dibagi dengan R ini. Jadi VR1 dibagi dengan R1. Ya. Tapi karena arus yang mengalir pada R1 ini adalah sama juga dengan arus yang mengalir pada R3, sehingga I yang mengalir pada R3 ini sebenarnya adalah V pada R3 ini dibagi dengan R3-nya. Namun kan ini kita belum mencarinya, sehingga dengan gampang kita langsung saja I sama dengan V keseluruhan atau V sumber dibagi dengan R1 tambah R2. Dapatlah I, yaitu 0,2 ampere ini. Langkah berikutnya atau selanjutnya, masih pada posisi open circuit seperti ini tanpa beban, adalah kita hitung tegangan Theveninnya. Itu sama dengan V pada R3. Ya, V pada R3, yaitu tegangan Thevenin itu adalah untuk menggantikan tegangan sumber ini, yaitu sama dengan tegangan pada R3. Ya. Jadi tegangan Thevenin adalah tegangan pada R3 ini, ya. Di mana nanti kita gantikan tegangan sumbernya dengan tegangan Thevenin atau V Thevenin. Nah, untuk menghitung V Thevenin atau VR3 ini adalah I yang tadi kita sudah cari, yaitu 0,2 ini dikali dengan R3. Ya, R3-nya 40 ohm, ya, sedangkan I-nya 0,2 ampere, sehingga diperolehlah V Thevenin itu
atau V drop pada R3 itu 8 volt. Yang tadinya 12 volt tegangan sumbernya menjadi tinggal 8 volt di sini. Berarti di sini ada kehilangan 4 volt. Itu kalau hukum Kirchhoff-nya. Ya. Nah, dua tegangan ini kita sudah dapat, yaitu I yang melewati rangkaian seluruhnya dan tegangan Thevenin. Langkah berikutnya adalah menghitung R Thevenin, ya. Langkah berikutnya R Thevenin. Yang pertama, ya, untuk menghitung R Thevenin ini, yang pertama kita lepaskan dulu, ya. Lepaskan tegangan sumbernya dan hubung singkat kedua titiknya. Yang tadi di sini ada tegangan sumber, kita lepas tegangan sumbernya, kemudian dua titik ini kita hubung singkatkan. Ya, setelah kita hubung singkat, baru kita bisa cari R Thevenin-nya. Yaitu R Thevenin itu adalah ini. Yaitu R2, ya, R2 yang ini, ya, ditambah dengan R1 sejajar R3 atau R1 sejajar R3 ditambah dengan R2. Karena ini seri terhadap dua buah tahanan yang paralel ini, ya. Ya. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi R2 sama dengan tambah, ya, R2 ditambah dengan R1 paralel R3. Ya. Atau dengan singkat, R2-nya adalah 30 ohm ditambah dengan R2, ya. Ya, R1 ya, kali R3 dibagi dengan R1 ditambah R3. Itu rumus dua tahanan yang diparalelkan, yaitu R1 dan R3. Jadi rumusnya ini, ya, yaitu R1 dikali R3 dibagi dengan R1 ditambah R3. Itu rumus tahanan paralel, ya. Jadi kita ingat kembali pada materi kita yang lalu. Lalu hasil ini ternyata dapatnya 43,33 ohm. Ini menjadi R Thevenin-nya. Ya, jadi kita sudah mendapatkan R Thevenin-nya dengan cara melepaskan sumbernya lalu dihubung singkat, lalu kita hitung R total pada rangkaian ini. Kita temukan atau kita dapatkan R Thevenin-nya. Nah, setelah itu kita hitung lagi, ya. Kita menuju ke menghitung IL dan VL. IL dan VL ini adalah arus pada beban dan tegangan pada beban. Nah, caranya berarti pertama, yang hasil perhitungan 1 dan 2 tadi kita gambarkan seperti ini. Jadi ada R Thevenin-nya yaitu 43,33 ohm dan V Thevenin-nya hanya 8 volt, bukan 12 volt lagi tapi diganti dengan 8 volt. Inilah hasil penyederhanaan dengan teori Thevenin atau hasil penyederhanaan yang dilakukan oleh Thevenin. Lalu dipasang kembali RL-nya. Ya, serta memasang kembali RL-nya. Langkah pertama tadi, ya. Ini langkah pertama ini. Jadi rangkaiannya seperti ini. Lalu kita analisa bagaimana arus yang lewat RL ini berapa, kemudian tegangan drop pada RL ini berapa dengan cara menghitung seperti ini. Jadi IL-nya ya, I yang lewat RL ini yaitu IL, yaitu V Thevenin dibagi dengan R Thevenin ditambah dengan RL. Jadi I-nya adalah V ini 8 volt ini dibagi dengan R Thevenin ditambah dengan RL. Yaitu 8 volt dibagi dengan 43,33 ohm ditambah dengan RL-nya 60 ohm. Sehingga rumusnya seperti ini, ya. Perhitungannya seperti ini. Diperolehlah 8 dibagi dengan 103,33 ohm dan hasilnya adalah 77 mA. Silakan nanti dibuktikan dengan hukum ohm ini. Jadi ada V-nya 8 volt, kemudian ada R-nya 103,33 ohm
maka I-nya adalah seperti ini, 33 miliampere ya. 33 miliampere. Nah, kita sudah temukan IL, I yang mengalir di sini. Ya, I yang mengalir di sini. Lalu kita mencari tegangannya, tegangan drop di sini, yaitu tegangan pada titik ini dan titik ini, yaitu tegangan pada RL. Ya, caranya bagaimana? Yaitu VL itu adalah IL kali RL, itu hukum Ohm. Ya, I kali R. I-nya apa? IL, R-nya apa? RL. Yaitu dapatlah VL. Nah, karena karena IL-nya adalah 77 miliampere dan RL-nya adalah 60 ohm, maka 77 mili dikali dengan 60 ohm, maka diperolehlah 4,6 volt pada VL-nya. Jadi pada beban ini ya, tegangan drop di sini adalah 4 ya, 4,6 dari 8, berarti di sini di R Thevenin ini ada tegangan drop. Ya, di R Thevenin ini ada tegangan drop sehingga R di sini hanya tinggal 4 ya, 4,6 volt. Kita sudah dapat tegangannya. Nah, semuanya ini adalah cara perhitungan atau dari analisis Thevenin. Lalu hasilnya ya, jadi hasilnya dari rangkaian seperti ini digambarkan kembali rangkaian seperti ini, yaitu tegangan sumbernya 12 volt diganti dengan tegangan Thevenin 8 volt yang kita hitung tadi. Lalu R serinya diganti dengan 3R ini diganti dengan R Thevenin, yaitu besarnya 33,33 ohm hasil perhitungan kita tadi. Lalu kita pasang kembali R bebannya, lalu kita hitung IL dan VL-nya. Ya, setelah kita hitung IL-nya menjadi 77 miliampere, VL-nya menjadi 4,6 volt. Jadi dari rangkaian seperti ini, melalui analisis Thevenin diperolehlah rangkaian yang sangat sederhana seperti ini. Caranya seperti yang kita sudah pelajari di atas tadi. Saya kira itulah yang diperoleh dari analisis Thevenin ini, yaitu rangkaian seperti ini dengan nilai tahanan dan sebagainya, nilai tegangannya seperti ini, memperoleh rangkaian sederhana seperti ini dengan nilai masing-masing seperti ini dari perhitungan tadi di atas. Saya kira untuk Thevenin seperti itu, jadi rangkaian seperti ini dianalisis, dijadikan rangkaian yang sangat sederhana seperti ini. Saya kira demikian. Selamat belajar. Kalau ada pertanyaan bisa saja nanti ditulis di kolom komentar atau langsung bertanya pada saudara-saudara atau teman-teman kalian yang memahami teori Thevenin, atau bisa juga langsung kontak saya melalui kontak WA saya atau tulis di kolom komentar dari video ini. Saya kira demikian. Selamat belajar.